Gelar perkara telah dilakukan, hasil otopsi, bukti tas dan juga rekam jejak komunikasi diplomat muda Arya Darupangayunan juga telah dikantongi polisi. 2 pekan sejak Arya ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya, lalu apakah penyebab meninggalnya Arya telah diketahui? Kami akan langsung menanyakannya dengan Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Sibajuntak dan juga ada ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam Pak Ronald dan juga Pak Ito. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Pak Ito. Jenderal Marjin. Selamat malam, Pak Baik, Renat. saya akan langsung ke Pak Ronald terlebih dahulu. Pak Ronald, hari ini kan ada gelar perkara yang dilakukan tertutup begitu ya oleh Polda Metro Jaya, saya koreksi. Kemudian juga ada hasil otopsi yang diklaim ini sudah dikantongi polisi. Ini apakah sejauh ini Pak Ronald akan mengarah pada pembunuhan atau justru motif bunuh diri yang melatar belakangi kematian dari Arya Darupangayunan? Ya, dapat kami luruskan, Mbak. Jadi tadi itu rapat koordinasi di mana penyelidik memaparkan hasil gelar perkara, ya, memaparkan hasil gelar perkara tentang perkara yang ditangani ini. Kemudian langsung didengarkan keterangan para ahli tentang apa yang ditemukan, tentang apa yang dia periksa, hasilnya bagaimana. Kemudian langsung dipaparkan juga di depan tadi ada hadir Ketua Komnas HAM, saya ulangi, kemudian Komisioner Kompolnas, kemudian ahli dari Pusinas Polri, kemudian ahli dari Lab Forensik Siber Polri Polda Metro Jaya, kemudian Puslapfor Polri, Apsifor, dokter dari CM, kemudian dari Itwasda juga hadir di situ mendengarkan langsung, kemudian juga yang di tahap 2 di situ hadir langsung keluarga korban dan dari kantor di mana korban berdinas yaitu bekerja yaitu dari Kemenlu Republik Indonesia, Mbak. Baik, berarti kemudian ya, kemudian tadi gelar perkara ya Pak Ronald ya. Iya, jadi tadi itu rapat koordinasi di mana penyelidik memaparkan hasil gelar perkara di depan memaparkan hasil gelar perkara dan langsung hasil keterangan ahli langsung menjelaskan tadi di rapat koordinasi tersebut. Oke. Di depan Ketua Komnas HAM dan Komisioner Kompolnas, begitu, Mbak. Oke, Pak Ronald, dari hasil koordinasi tadi, apakah menemukan kecocokan satu sama lain begitu antara mungkin ahli dokter RSCM misalnya, kemudian juga dengan ada ahli digital begitu ya Pak, yang tadi juga dihadirkan, yang tadi Anda sempat sebutkan, sehingga membentuk satu kesatuan puzzle yang utuh begitu, soal motif ataupun penyebab kematian dari Arya Daru? Ya, dapat kami jelaskan tadi satu persatu, para ahli menjelaskan mulai dari Pusinafis Polri tentang mengangkat sidik jari yang ada di beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP seperti di lakban, di gelas. Kemudian dari Puslapfor juga menjelaskan tentang hasil dari uji DNA, ya toh. Kemudian dari Direktorat Siber tadi menjelaskan dari 14 alat bukti digital yang diajukan satu persatu. Tadi dari dari ahli forensik siber tadi menjelaskan tentang laptop, isi laptopnya korban, terus handphone yang ditemukan, handphone lama yang sebelum digunakan yang sekarang ini oleh korban, kemudian ada juga memory card, kemudian DVR dari 20 CCTV yang di analisa, kemudian dilanjutkan lagi tadi oleh Apsifor. Ya, yang bicara mengenai bagaimana keseharian korban, persahabatan korban dan kehidupan korban sehari-hari, dan hasilnya tadi sudah dipaparkan. Kemudian tadi Bapak Direktorat Kriminal Umum dengan hasil paparan yang disampaikan bahwa tadi sudah terang. Kemudian tadi beberapa pertanyaan diajukan oleh Ketua Komnas HAM. Kemudian dari Komisioner Kompolnas juga beberapa pertanyaan diajukan kepada para ahli dan sudah dijawab. Dan besok jam 13.30 langsung akan diambil juga oleh Bapak Dirkrim untuk menyampaikan apa yang fakta dan kesimpulan dari kejadian korban
atas nama ADP. Oke, saya konfirmasi Pak Ronald. Ini artinya bahwa motif dan juga penyebab kematian dari Arya Daru ini sebenarnya sudah dikantongi oleh pihak kepolisian begitu ya, sudah ada simpulan begitu, tapi besok baru akan dirilis? Jadi sudah ada simpulan dari pada saat kemarin gelar. Nah, hasil simpulan itu dipaparkan lagi, diuji lagi tadi ya Oke. di depan ini, dan besok akan disampaikan kepada masyarakat seluruhnya, Baik, pada masyarakat meskipun sekalian. sebenarnya handphone pada yang digunakan oleh Arya Daru belum ditemukan begitu hingga kini, Pak Ronald. Ya, benar Mbak. Hingga saat ini memang handphone Samsung S22 tersebut belum ditemukan, tapi itu tidak tidak menghambat tim penyelidik untuk mengungkap fakta apa yang terjadi terhadap korban ADP, karena masih ada device laptop Dell, kemudian device lagi laptop MacBook Air, kemudian masih ada device yang handphone Samsung Note 8 yang milik korban. Oke, baik. Saya mau beralih ke Pak Ito. Pak Ito, ini ada handphone dari Arya Daru yang hingga kini belum ditemukan, tetapi memang tadi Pak Ronald sudah menjawab begitu ya. Ini tidak akan mengganggu penyidikan yang sedang berlangsung. Menurut Anda, apakah ini ada indikasi untuk penghilangan atau perusakan barang bukti begitu, Pak Ito? Mungkin saya juga tidak berani berspekulasi ya, karena tadi sudah jelas Pak Renold dijelaskan. Kalau handphone dihilangkan, tentunya teman-teman dari tempat cyber ya, dari unit cyber telah meneliti atau menelusuri jejak tersebut dari rekam digitalnya ya Mbak ya. Kan di sana juga bisa nanti dilihat daripada incoming atau outgoing call-nya masing-masing di profiling, yaitu sudah merupakan pekerjaan yang sehari-hari untuk teman-teman di unit cyber. Tadi saya kira sudah jelas sekali disampaikan beliau, dan saya berkeyakinan sudah ada kesimpulan tentang peristiwanya. Jadi Baik, tapi menurut analisa Anda, Pak Ito, apakah janggal atau tidak begitu ketika seseorang kemudian Arya Daru Panguyudan ini kita katakan sebagai orang muda yang biasanya kerap menggunakan gawai mereka dekat begitu dengan keseharian, tetapi ketika ditemukan meninggal dunia ini tidak ada handphone yang sehari-hari ia gunakan begitu? Saya pribadi memang itu janggal. Kenapa? Karena pada saat di Myanmar, di ruangannya yang bersangkutan itu dia bahkan bikin semacam home theater, kemudian juga korban juga memang sangat eager dengan HP-nya ya. Apalagi yang hilang ini kan HP yang terbaru yang sekarang ya. Dan ini juga saya yakin menjadi satu perhatian daripada penyelidik, tapi kita tidak bisa melihat dari hanya satu aspek saja. Ini kan disatukan dari penelitian forensik. Ya, saya kira nanti akan disatukan dan hasilnya itu akan memperkuat satu kesimpulan terjadinya peristiwa. Apakah peristiwa ini merupakan penghilangan atau mengakhiri hidup sendiri, atau mungkin ada hal-hal menyangkut masalah pidana. Saya kira kita sebaiknya tidak berspekulasi, kita menunggu penjelasan dari Polda Metro Jaya besok, Pak. Demikian. Baik, sebelum kembali ke Pak Ronald, saya mau tanya kembali ke Pak Ito. Pak Ito, menurut Anda ini 2 pekan sejak kematian Arya, menurut Anda apakah rentang waktu ini cukup lama begitu untuk menguak penyebab dari kematian Arya? Karena sebenarnya kalau semakin lama tentu spekulasi-spekulasi dari masyarakat atau kita bisa katakan netizen begitu ya di media sosial ini semakin berkembang. Apa catatan Anda soal kinerja kepolisian soal ini? Sudah cukup baik atau ada hal-hal yang menurut Anda patut diperbaiki? Saya pertama kali menyampaikan Mbak ya, bahwa untuk mengungkap satu kejadian atau kasus itu dari teori segitiga pembuktian itu kan kalau ada korban, ada pelakunya, ada barang buktinya, itu kasus yang sangat mudah. Sebagaimana disampaikan beberapa pengamat. Tetapi kalau tidak ada pelakunya, tidak ada barang buktinya, tentunya ini memerlukan satu penyelidikan yang mendalam, apalagi dengan menggunakan pendekatan forensik. Kenapa? Karena kan korban ini meninggal tidak wajar. Kan ada kematian yang wajar, yang tidak wajar. Tidak wajar ada 2, yang apakah dibunuh ataukah bunuh diri. Nah, ini yang sekarang sedang dibuktikan oleh teman-teman dari Polda Metro Jaya dengan menggunakan penyelidikan saintifik secara bersama-sama ya, secara simultan. Jadi saya kira kalau menurut ukurannya, menurut saya kalau besok diumumkan, bagi penilaian saya ini sudah merupakan kerja keras yang luar biasa ya. Apalagi sudah menjadi
perhatian masyarakat luas, Pak. Saya kira mereka sudah bekerja dengan sangat keras, apalagi dikawal oleh Kompolnas ya. Kemudian juga melibatkan ahli-ahli dari luar ya, dari eksternal Polri. Ya kita berharap besok yang menjadi kesimpulan itu tidak ada lagi celah-celah untuk menjadi spekulasi-spekulasi baru, betul-betul jelas dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian, Mbak. Baik, saya mau beralih ke Pak Ronald. Pak Ronald, saya mau Anda menjawab begitu. Tadi yang saya tanyakan juga kepada Pak Ito. Sebenarnya kenapa polisi ini cukup lama begitu bisa dikatakan 2 pekan begitu ya setelah Arya Daru ditemukan meninggal di kamar kosnya. Apa yang menjadi kendala? Apakah memang bukti yang kurang atau bukti yang tidak cukup begitu di awal tas yang berisi sejumlah barang pribadi dari Arya baru ditemukan atau seperti apa, Pak Ronald? Boleh mungkin Anda deskripsikan atau ceritakan secara singkat dan juga sederhana. Ya, gini Mbak, sebenarnya dari awal saya berapa kali sampaikan, tim penyelidik itu sama sekali sebenarnya tidak ada hambatan dan kendala yang cukup berarti untuk mengungkap perkara ini. Namun untuk mendukung keterangan yang didapatkan dan bahan-bahan keterangan yang didapatkan dari para saksi agar ini lebih gamblang dan lebih terang lagi, penyelidik membutuhkan yang namanya scientific crime investigation, yaitu seperti laboratorium forensik, kemudian seperti hasil otopsi, kemudian psikologi forensik, kemudian beberapa keterangan-keterangan ahli lainnya, agar pada saat besok disampaikan kepada masyarakat, betul-betul teranglah ini faktanya, kejadiannya apa yang terjadi pada korban ADP, kemudian tidak terbantahkan lagi lah fakta tersebut, sehingga hasil yang besok akan disampaikan ini betul-betul adalah hasil yang sudah dari penyelidik dapatkan secara transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan, gitu loh Mbak. Dan saya sampai di kesempatan ini juga tadi saya sampaikan Note 8, maaf, Samsung Note 9, di situ sangat ini alat bukti yang dari handphone yang sebelum korban yang gunakan handphone yang terbaru yang hilang ini, yang sampai sekarang belum dapat, dari handphone nih yang lama itu sangat tadi begitu dari ahli dari forensik siber menyampaikan, ini sangat betul-betul membuat gamblang peristiwa apa yang terjadi dengan korban ADP. Ya, ada beberapa email yang korban ADP kirim dari tahun 2013 hingga tahun 2021. Korban ADP itu ada berkonsultasi ke salah satu organisasi via email di situ, ya kan? Di situ dari korban juga ada beberapa riwayat pencarian di mesin pencarian ya seperti googling, ya kan, beberapa keyword ya yang dia buat di situ, dan sudah besok fakta itu akan betul-betul terang, dan nanti masyarakat akan melihat, oh ternyata faktanya ini yang terjadi terhadap korban ADP, Mbak. Baik, berarti temuan kuncinya adalah chat yang ada di, ataupun history chat begitu yang ada di gawai dari Arya Daru begitu ya, Pak Ronald. Berarti besok apakah kita akan melihat tersangka tambahan atau seperti apa, Pak Ronald? Besok kita lihat apa yang akan disampaikan oleh Bapak Direktorat Kriminal Umum besok, yang akan disampaikan. Beliau akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh penyelidik, kemudian satu persatu nanti beliau akan mempersilahkan para ahli menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang ditemukan satu persatu. Nanti setelah itu simpulan dari itu beliau sampaikan fakta ini yang terjadi pada korban ADP. Terakhir Pak Ronald, sedikit penegasan. Jadi Arya Daru Panguyunan ini memang ada kasus pembunuhan atau bunuh diri? Besok akan kita lihat, Mbak, ya. Besok akan kita lihat. Namun bisa saya sampaikan juga di sini, besok mungkin Bapak pada saat penyampaian tersebut ada beberapa hal yang mungkin bahasanya saja ya, karena pada saat rilis itu kan kita ada bahasa yang boleh langsung kita secara gamblang kita sampaikan kepada masyarakat, ada yang memang harus kita menggunakan bahasa lain yang lebih pantas untuk kita disampaikan kepada masyarakat. Jadi, tapi tidak akan mengurangi nilai
transparan, tidak akan menilai hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dan juga analisa dari dua narasumber saya pada malam hari ini. Ada Kasubdit Penbas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simajuntak dan juga ada Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Punawirawan Ito Sumardi. Selamat malam Pak Ito dan juga Pak Reonald. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak.